Apakah Sintayong tetap lebih baik? Kita bahas gimana nih, Sen? Jadi yang lagi trending adalah katanya masalahnya Sintayong, tapi kenapa kegagalan demi kegagalan masih terus datang. Jadi setelah Sintayong dipecat, kita kan sudah mengalami dua pelatih baru yaitu Patrick Kluivert dan juga sekarang John Herdman. Dan setelah Sintayong semuanya gagal ya. Gagal lolos Piala Dunia 2026, kemudian gagal lolos ASEAN Cup U23, gagal lolos ASEAN Games juga, gagal lolos fase grup SEA Games. Kemudian gagal AFF Cup U23 2024, gagal lolos fase grup AFF Cup 2026. Semuanya gagal dan tentunya yang terbaru adalah dan mengejutkan juga karena timnas kita langsung gagal dari fase grup di AFF ya. Betul. Jadi kemarin kan kita tahu ekspektasi semuanya lah pecinta sepak bola Indonesia, dah AFF pasti menang gitu kan. Tapi nyatanya kita lolos grup saja tidak mampu gitu. Betul. Kalau misalkan pertimbangannya kan dari semua juga tahu ya kontender kita itu Vietnam sama Thailand dong. Tapi kok sama Singapura juga kalah? Itu kan yang menjadi pertanyaan gitu. Betul, apalagi ya ibaratnya kita di era sepak bola tahun 2010-an aja yang namanya lolos grup itu udah pasti adanya dan skornya Kita selalu kalah di gitu kan. knockout terus gitu kan. Knockout. Kalau kalau lolos grup pastilah Pasti gitu pasti kan. jaminan dan enggak sekedar lolos tetapi bantai-bantai gitu kan. Bahkan Malaysia dibantai, Thailand kita bisa libas gitu kan. Tetapi ini di era John Herdman di mana squad tidak bisa dibilang ini lapis kedua karena untuk AFF itu udah Iya. terlalu mewah gitu Iya, kan. dan gue setuju sama Bung Yuke. Ini adalah line up termewahnya timnas kita untuk AFF yang memang betul. Sepanjang sejarah sepak bola Iya, Indonesia memang, bahkan memang ya. betul. Ini termewah gitu ya. Kalau mau mewah banget ya datangin Jai dan kawan-kawan. Tapi ya kita tahu mereka mah levelnya Asia bukan untuk AFF gitu. Sehingga ya ini mau tidak mau kalau menurut sendiri Sen, ini lebih ke bisa yang ini kalau kita mau salah-salahin ya. Ini lebih ke pemainnya atau John Herman ya kalau menurut sendiri. Menurut gue sih tentu spekulasi John Herdman yang meleset ya. Kedalaman skuadnya itu tidak diperhatikan dengan baik. Karena gue jadi nggak seperti pandit yang lain nyalahin wah John Herdman salah 60 karena maksain strategi. Ada yang salahin pemain Liga 1 memang levelnya belum bagus, kemudian pemain diaspora yang pulang levelnya turun. Ada yang ngomong seperti Iya. itu. Menurut gue tidak ya. Kenapa? Karena kalian hanya menilai dari pertandingan melawan Singapura gitu. Singapura dan juga Vietnam gitu kan. Kalian tidak melihat keseluruhan dari awal pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan juga Singapura. Kalian harus lihat bagaimana permainannya. Kita tahu semua pandit mengagung-agungkan Tom Haye di laga melawan Kamboja. Semua Mark Klok bagus, Ivar Jenner bagus. Di laga melawan Timor Leste mulai dikritik karena mereka-mereka juga bermain. Melawan Vietnam dikritik habis-habisan, melawan Singapura juga. Padahal kita tahu di Singapura keputusan kita tidak diuntungkan dengan keputusan wasit yang parah banget ya. Banyak sekali yang red card dibatalkan, kemudian juga ada back pass pakai kaki ditangkap nggak pelanggaran juga, itu artinya pelanggaran kan, walaupun masuknya intercept tapi itu kan passing masuknya gitu kan. Tapi kan tidak bisa melihat dari situ, kita harus melihat keseluruhan juga. Gue menyoroti John Herman ini tidak memperhatikan kedalaman skuad. Dia tidak mengira kalau Sandy Walsh akan cedera. Karena gini, melawan Kamboja kita menang besar, lawan Timor Leste kita menang besar. Nah, di pertandingan melawan Kamboja dan juga Timor Leste, John Herman memakai formasi 4-3-3. Gitu kan. Melawan Vietnam dan juga Singapura, kenapa dia pakai 3 back? Karena nggak bisa pakai formasi 4-3-3. Iya, gitu kan. Sandy Walsh tidak ada. Dan kita tahu Jordi Amat dipaksa jadi center back tidak efektif kan. Di pertandingan lawan Timor Leste dan juga Vietnam kita selalu kena counter attack. Untung Timor Leste hanya pakai 10 orang. Kalau Timor Leste 11 orang kita kalah jelas. Lawan Vietnam dipaksa lagi Jordi Amat pakai center back dan kita terbantai 3-0 gitu kan. Sementara di pertandingan pertama Kamboja, Sandy Walsh menjadi ya itu kan sebenarnya full back tapi bisa menjadi center back juga. Tapi kan aman. Dia bisa memotong, bisa intercept serangan balik dari Kamboja gitu kan. Nah, menurut gua kedalaman skuad di lini belakangnya kurang diperhatikan. Dan memang kan gue sudah bilang ya, di skuad A hanya satu pemain yang main di Liga 1, cuma Rido. Yang lainnya Elkan Bagot, Justin Hubner, ya kan, Sandy Walsh sama Jay Ijes gitu kan. Artinya kalau misalkan mereka nggak dipanggil, ya kita cuma punya Rido dan gantinya. Aduh, siapa yang bisa main CB lagi? Dan adalah Jordi Amat. Kemudian Sandy Walsh yang memang sudah jadi pemain Persib gitu kan, boleh bermain di AFF ini. Kemudian ada beberapa pemain liga, bahkan Wahyu Pras dipaksa jadi CB. Nah, di pertandingan melawan Kamboja dan juga Singapura,
John Herman itu sudah tidak memakai 4-3-3, dia memakai 3-4-3. Artinya ya karena memang kedalaman skuadnya ini tidak diperhatikan menurut gue. Nah, tetapi dari hal itu berarti bisa dibilang masa singkat atau apa ya, masa adaptasi dari John Herman itu tidak bisa menjadi alasan kenapa performa timnas jeblok ya Sen, ya. Karena secara chemistry permainan ya kerangka skuad kan udah terbentuk nih, baik itu dari STY pindah ke Patrick Kluivert sampai ke John Herman, secara chemistry pemain-pemain ya dominan udah pernah TC bareng di timnas senior gitu kan. Sehingga kalau untuk chemistry ini bukan menjadi alasan. Tapi masih ada juga. Masih ada banyak pemain baru. Di squad yang baru. Squad ini aja, tim Gibbons baru bertemu dengan yang lainnya, gitu kan. Kemudian Michael Becker juga, gitu kan. Kemudian pemain-pemain lokal yang baru merumput seperti Ryan Hanan, Kadek Agung, Rizky Eka. Itu harusnya gol loh, peluang Rizky Eka yang chipnya tuh, gitu kan. Itu harusnya gol gitu. Bahkan Michael Becker kan berharap ini skema gua kalau di Amerika yang ngoper peluang kayak gini. Sampai kecewa. Tidak syuting. Kenapa? Karena sudut sempit kan. Ya ketutup sama kiper. Opsinya adalah ngoper. Tapi Rizky Eka karena memang pressure dan juga mental juga, dan itulah kenapa masukin Rizky Eka. Gua kan ini Beckhamnya kapan anjir? Nah itu dia, apalagi Beckham masuknya menit 88. Nah, ada juga poin untuk Beckham. Melawan Kamboja kan Beckham dari menit pertama. Iya. Gitu kan. Babak kedua baru diganti. Melawan Timor Leste masuk dari menit 70. Kekalahan kita melawan Vietnam, Beckham masuk di menit 70 juga. Melawan Singapura yang lagi dibutuhkan, kok masuknya di menit 85 gitu kan. 88 malah Sen. Iya, dipersiapkan 88 karena bola nggak out gitu kan. Masuk di 88. Itu pertanyaan gua, kenapa kok Beckham udah tahu kita itu butuh gol gitu kan. Nah, ini menurut gue pribadi nih Sen. Kayaknya ya, kalau menurut gue kalau mau curi gol, kalau mau menang besar, Beckham sama Doni harus diturunkan dari babak pertama. Kenapa? Karena ketika kehadirannya Beckham sama Doni, itu permainan dari Ivar dan juga Sen ikut jadi bagus gitu kan. Karena memang keempat pemain ini kan tektokannya bagus, masing-masing bisa menjadi pivot untuk masing-masing juga gitu kan. Sehingga aliran bola-bola pendek itu lebih efektif ketika ada Beckham dan juga Doni bersama. Iya, itu juga yang menjadi pertanyaan. Melawan Kamboja nih, Beckham itu starter sama Doni. Keren. Melawan Timor Leste kita tahu kenapa Doni nggak dimainin, Beckham nggak dimainin, karena untuk istirahat kan. Iya. Kok laga genting yang nggak dimainin gitu kan. Sementara kan gua di video kemarin juga ngomong, ini John Herman itu sudah memiliki pakem strategi, yaitu di match melawan Kamboja. Kok nggak digunakan lagi? Setelah gue telusuri seluruh line up dan juga pergantian dan juga, oh ini gara-gara kedalaman squad di lini belakangnya kurang bagus. Kalau masukin Beckham, pasti John Herman mikir pertahanannya lemah. Karena pertama dia tidak memiliki CB murni, pemain yang dijadikan anchor dan juga gelandang, staminanya sudah habis gitu kan. Tapi kan ya ini lagi hidup mati loh, kok masukinnya di menit 88 gitu kan. Yang menjadi pertanyaan gitu. Kemudian kan di atas kertas kita itu menang lawan Singapura loh. Kalau misalkan nurunin formasi dan strateginya sama seperti ketika melawan Kamboja pakai 4-3-3 itu bisa banget. John Herman masih memiliki Rizky Ridho, paksa Jordi Amat jadi center back, masih ada fullback Doni sama Shane, di tengah masih ada Mark Locke karena melawan Kamboja kan Patinama jadi fullback kiri, Doni jadi fullback kanan, dua belakangnya Sandy Walsh sama Rizky Ridho, dan it works gitu kan. Nah di gelandangnya Mark Locke, Ivar Jenner sama Tom Haye, depannya Eliano, Beckham dan juga Michael Becker, itu kan sudah bagus banget gitu kan. Tapi kok kenapa harus diubah di laga yang genting gitu? Ini yang paling bikin gue kesel tuh gini, di laga melawan Kamboja gue berpikir bahwa anjir kehadiran Michael Becker ini menjadi senjata baru timnas Indonesia karena posturnya yang tinggi sehingga kita bisa long ball kan, mengandalkan crossing. Ternyata di match selanjutnya ini justru menjadi senjata makan tuan karena ketika John Herman benar-benar mengeksploitasi Michael Becker dan juga duetnya bersama Tom Haye, ini justru menghilangkan senjata timnas kita yang lain, yaitu umpan-umpan pendek. Sehingga setelah pertandingan melawan Kamboja ya, tidak hadirnya Beckham, umpan-umpan pendek itu udah nggak kelihatan di kita gitu kan, karena mengandalkan perupas dari long ball-nya Tom Haye, dan terbukti bisa dengan mudah dihalau sama pertahanan lawan. Iya, dan ketika melawan Singapura lah yang laga hidup mati kita gitu. Kalau lawan Vietnam jelas kita kalah. Secara awal itu kita kalah karena memang mereka bermain lebih bagus gitu. Tapi lawan Singapura mereka main nggak bagus. Singapura itu main jelek gitu kan. Mereka cuma agak-agak diuntungkan wasit, kemudian miskomunikasi antara Cahya kalau nggak salah sama Shane Patinama atau siapa. Iya, jadi enggak sama Ridho ketabrakan kemudian jadi gol kan. Golnya kan seperti itu, artinya Singapura nggak main bagus gitu kan. Nah di pertandingan lawan Singapura main 3 back, 3 belakangnya Shane Patinama, Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo. Kemudian memasang 4 gelandang, Doni disuruh ke depan jadi
gelandang kiri, kemudian Eliano ditarik ke belakang jadi gelandang kanan, anchornya Ivar Jenner sama Mark Klok, di depannya Ragnar, Becker, dan juga Tom Hayek. Menurut gua dari pertandingan melawan Vietnam, Ragnar itu tidak cocok bermain bareng sama Michel Becker. Kenapa? Karena dia bukan pemain attacker yang umpan, dia itu eksekusi gitu kan. Nah, sementara Michel Becker ya Erling Haaland nunggu. Kenapa dia itu di laga melawan Kamboja dengan Beckham dan juga Eliano cocok? Ya karena Beckham dan juga Eliano tipikal playmaker gitu kan. Iya, menyuplai ke tengah gitu. Jadi ini kan harusnya udah tahu dari Vietnam gitu. Kok kenapa dipaksain mainnya seperti ini gitu kan? Padahal kita tahu Ragnar di pertandingan melawan Vietnam juga gocek-gocek gagal gitu kan. Umpan itu nggak sampai ke dalam kotak penalti, gagalnya selalu diintercept di Ragnar kan. Iya. Kenapa kok dipaksakan gitu kan? Padahal jadi strategi baru ketika melawan Vietnam sama Singapura, menurut gue sih John Herman anehnya kok maksa gitu kan. Padahal dia udah tahu kalau misalkan punya striker murni, kuncinya itu supply sebanyak-banyaknya ke tengah, mau itu long ball, mau itu through pass, mau itu umpan pendek gitu kan. Karena ketika serangan ini di build up dari Tom Haye dan targetnya itu Michel Becker, ya itu udah bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh pertahanan lawan ya. Ya ibaratnya pressing aja Tom Haye-nya sehingga umpan-umpannya nggak akurat, marking aja Michel Beckernya 2 orang aja, udah skema itu tuh udah totally nggak jalan gitu kan. Sedangkan untuk pemain yang bisa gocek-gocek yang bikin overthinking pertahanan lawan, itu ya Beckham sama Donitri, tektokan sama Ivar Jenner dan juga Saint Patin namanya jalan gitu kan, sehingga memberikan ruang untuk Tom Haye mengatur serangan. Iya, dan menurut gue sih kenapa masukin Ragnar tujuannya seperti itu. Nah, dari sini kita tahu pentingnya Sananta. Perlu striker yang buat narik back biar si Michelnya jangan di marking terus-terusan gitu kan. Jangan di press terlalu tinggi gitu kan. Ini di press gue udah mati gitu kan. Jangan di pertandingan Singapura harusnya kita tahu udah jangan ngarepin pelanggaran lah gitu kan. Banyak harusnya pelanggaran kita dapat penalti loh. Michel Becker itu beberapa kali itu kontak fisik, kalau misalkan wasitnya benar cek VAR, emang wasit Timur Tengah itu kan aneh, banyak sekali pelanggaran yang menguntungkan kita gitu kan. Tapi kita udah tahu Pak, nggak bisa gini terus gitu kan. Nah, kita nggak punya Sananta, cuma kan ada backup yang bisa narik back musuh gitu kan. Tugas dari Michel Becker nyari ruang gitu. Makanya kalau supporter timnas Indonesia berekspektasi gol dan juga assist dari Beckham, kalau menurut gue itu udah salah besar ya, karena peran besar dari Beckham itu ya ngacak-ngacak pertahanan lawan sehingga koordinasi pertahanan lawan buyar. Nah, ini baru membuka ruang untuk Michel dan juga Tom Haye. Ini malah Beckhamnya ya bukan karena cedera, bukan karena kelelahan, kenapa kok nggak diturunin dari babak pertama? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, jadi ada apa ya? Ada ya, gue setuju kalau misalkan John Herman ini memaksa benar-benar memaksa sistemnya gitu kan. Kita tidak tahu karena banyak sekali pemain yang harusnya main tidak dimainkan gitu. Kemudian strategi yang berubah secara drastis ketika main 4-3-3 berubah jadi 3-4-3 gitu kan. 3-4-3 artinya Doni sama Eliano tugasnya itu untuk ngasih umpan terus-terusan ke tengah gitu kan. Dan ya itu tidak works gitu kan. Kalau misalkan memang seperti ini ya menurut gue sih benar-benar harus evaluasi besar dari John Herman-nya gitu. Jadi ada opini dari Arul Pundit yang ramai kemarin ya. Jadi dia itu setuju dengan omongannya Koci sama omongannya Ferry Ruandi sama Ari Putra kalau misalkan ini ada faktor penurunan dari pemain diaspora yang pulang gitu kan. Gue sih nggak setuju masalah itu. Apalagi ada petisi kan. Jangan panggil Eliano ke timnas. Wah, ini kan lucu banget gara-gara faktor tadi yang ngomong pemain diaspora yang pulang itu turun. Kan gue sudah katakan Eliano itu posisi naturalnya bukan winger anjir gitu kan. Ya untuk John Herman juga bingung dijadiin fullback kirinya numpuk, ada Saint Patinama, ada Donitri di situ gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang lainnya pulang, ada Kelvin Verdong yang bisa main di situ juga gitu kan. Menurut gue sih pemain seperti di video sebelumnya dipaksa untuk bisa di sistem baru dan juga di posisi yang bukan posisi natural mereka. Nah, ini keren ya. Karena ada sebuah statement interview dari John Herman yang mengatakan bahwa sangat susah gitu kan untuk mengatur pemain-pemain lokal untuk menerapkan skemanya dia, dan skema ini bisa diterapkan dengan baik oleh pemain diaspora karena pemain diaspora yang bermain di Eropa itu kan tahu peta kekuatan sepak bola dunia itu seperti apa, sehingga instruksi dari John Herman bisa diterapkan. Sedangkan kalau untuk pemain lokal itu karena memang kualitasnya cuma mentok di BRI Super League, ya jauh-jauhnya di AFF. Nah, ini kalau menurut gue membuktikan bahwa
pemaksaan skema atau strategi dari John Herman ini adalah batu fondasi untuk kita kalau mau bermimpi lolos Piala Dunia gitu kan. Iya, Ini yang betul. berusaha diterapkan sama John Herman. Iya, jadi kegagalan di AFF ini hal positifnya itu. Jadi Iya. John Herman ini berpikir semua pemain itu Messi. Iya. Bukan John Herman ya, tapi kita fans timnasnya Betul. berpikir semua itu Messi gitu. Wah, Messi mah ditaruh di mana aja bagus, Iya. gitu kan. Ya itu kan bukan untuk semua pemain gitu kan. Nah, John Herman membawa sistem yang baru. Jadi memaksa pemain untuk terbiasa jika bermain di posisi ini, di posisi sedangkan dari pemain yang dipanggil semuanya yang bermain itu bukan di posisi mereka masing-masing ketika Iya. mereka terbiasa bermain di klub. Iya, Gitu betul. kan. Artinya football IQ-nya harus tinggi gitu Harus kan. tinggi. Tapi ya jangan di laga kompetisi gitu. Tapi kalau menurut gue kenapa laga kompetisi mungkin ingin memberikan efek mentalnya juga ya. Tapi kalau menurut gue mah ini masih AFF meskipun gue juga kecewa karena kalah, tetapi ada something yang sedang dibully sama John Herman. Mungkin kayak John Herman ini mengatakan hal yang menarik juga sih. Ibaratnya sepak bola Indonesia itu terlalu terpaku pada sosok nomor 9. Ya, dan dalam artian berekspektasi gol itu kalau seorang striker, sehingga kalau dari John Hermannya sendiri pengen gitu kan, bukan hanya striker yang bisa mencetak gol, tetapi hampir semua posisi itu seharusnya bisa mencetak gol. Ini kayaknya masa-masa adaptasinya John Herman di timnas Indonesia itu kayak Luis Enrique di PSG kali ya. Ya mungkin ini lagi fase digodok dulu. Kita belum tahu nih matangnya akan seperti apa ya. Itu kan sudah dia buat. Siapapun yang bisa nyetak gol itu sudah dia terapkan. Iya. FIFA series Ridho nyetak gol, siapapun bisa. Beckham 2 gol di situ. Dia sudah menerapkan di FIFA series. Dan ini adalah skuad barunya John Herman. Nah, betul. Itu kan. Ini gini, gue setuju karena memang sudah work di timnas tier S-nya gitu kan di FIFA Series, dan ini juga di AFF otomatis kan masih meracik ulang dari John Herman ya sebenarnya. Sedangkan kalau kita compare sama negara-negara AFF yang lain, mungkin negara-negara yang lain itu emang udah mempersiapkan skuad AFF ini jauh-jauh hari. Ya kan ya, bahkan 1 tahun 2 tahun, karena fokus mereka ya cuma di AFF ini dong. Sedangkan kalau Indonesia ya pertama ada transisi pelatih ke John Herman. Terus fokusnya juga kan kalau Indonesia bukan cuma di AFF doang. Kalau negara lain bukan fokusnya di AFF doang. Apa? Negara lain nggak punya timnas grade A. Iya, Sekuat untuk AFF, untuk AFC, ya dia doang pemainnya. Betul. John Herman baru megang skuad AFF ini baru banget. Sementara dia terbiasa dengan Kelvin Verdong, dengan Kevin Dix, dengan Ole Romani, Dengan gitu kan, dengan Hübner juga, dengan kipernya Martin Paes, dan juga Kang Emil yang bisa build up gitu kan. Nah terbiasa dengan itu. Sementara kalau timnas yang lain, Singapura, Vietnam, Thailand, AFC ya udah skuadnya ini, skuadnya udah pakem, chemistry-nya udah Iya. dapat. Jadi John Herman itu ya ada sedikit paksaan karena jadwal. Pemain-pemain ini harus mengikuti sistem dia gitu kan. Betul. Sementara kita juga harus open minded Nah. gitu kan. Bukan pemain kita ini ya bukan Messi gitu kan. Nah, makanya gue bilang kenapa kita terbantai 3-0 karena Vietnam menggunakan strategi nyaman mereka. John Herman, timnas Indonesia itu yang masih dalam rangka eksperimen gitu kan. Iya. Nah, Kalau lawan Vietnam menurut gue ada faktor kedalaman skuad di lini belakang. betul. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa di episode kita membahas Garuda Calling ada nama Justin Hubner kan, ibaratnya kan. Nah, itu mungkin karena missing badilnya di Justin Hubner. Dan itu juga berkaitan Sen, ketika 3-0 ke bantai Vietnam, Justin Hubner kan yang paling speak up tentang hasil itu, greget gitu kan. Anjir, andai aja kalau gue main, lu nggak bisa 3-0 gitu. Iya, soalnya kan ada posisi yang dipaksakan untuk back juga. Ya ini murni karena memang kedalaman skuad di lini belakangnya yang kurang. Karena kok strateginya di switch lawan Vietnam? Apakah memang John Herman itu memaksa? Tadinya gue berpikir, oh dia tahu caranya Vietnam, berarti pakai strategi ini. Oh ternyata tidak. Iya. Strategi ini dipakai melawan Singapura. Artinya memang mereka nggak punya pertahanan. Tidak Mereka ada, nggak punya. tidak ada opsi lain di Kalau misalkan ternyata Sandy Walsh tidak cedera, pasti pakai 4-3-3 terus. Karena melawan Kamboja 4-3-3, ketika melawan Timor Leste 4-3-3, kok lawan penantang terberat kita 3-4-3, ada apa gitu kan. Oh ternyata Sandy Walsh kalau dipaksakan akan cedera, jadi lebih baik disimpan. Dan penggantinya Sandy Walsh tidak ada. Betul. Karena udah dicoba Jordi Amat di 2 match gagal gitu kan. Berarti kalau menurut gue mah ini seharusnya buat siapapun yang mengkritisi John Herman harus melihat lebih luas lagi ya. Ya pertama dari kedalaman skuadnya, terus compare juga nih ibaratnya negara-negara tetangga kita. Ya kalau ngomongin pemain naturalisasi, mereka juga melakukan hal yang sama. Begitupun dengan Singapura gitu kan. Sehingga ya ini ibaratnya
negara-negara yang lain secara persiapan sudah matang banget, secara skuad juga sudah terbentuk lama. Indonesia ya ini skuadnya masih pincang. Ada posisi-posisi penting yang ternyata cedera di ketika AFF, yaitu Sandy Wallace, dan juga ini tetap masih eksperimen ya, karena ternyata John Herman memberikan menit bermain untuk pemain lokal kita untuk bisa dikombinasikan dengan pemain diaspora gitu kan. Iya, dan memang karena memang pemain lokal harus main ya, karena ada beberapa posisi yang kita tidak memiliki diaspora kan. Posisi Doni aja kan nggak ada, Iya. ada tim Gavens, tapi Doni lebih bagus juga gitu kan, nggak tergantikan. Kemudian ya di kiper yang nggak ada diaspora untuk sekarang, karena kiper diaspora kita ya lagi nggak bisa dipanggil gitu kan. Nah, harapan besarnya sih di FIFA ASEAN Cup nanti, Betul, karena betul. ada beberapa pemain yang berkarir di Eropa bisa dipanggil kan, karena ini kalender resmi FIFA, jadi klub-klub yang lain itu dapat kompensasi kan, pasti akan ada beberapa pemain yang dilepas, tapi ada juga pasti yang akan di-keep, seperti Kevin Verdon. Gue nggak yakin dia bisa pulang Iya, karena ada dual champion, itu kan lebih baik main di champion dong. Champion lah. Kemudian juga untuk mungkin Martin Paes yang mungkin bisa pulang karena Ajax menandatangani Ter Stegen gitu kan, mungkin bisa memperkuat juga untuk Justin Hubner. Dan juga oleh sepertinya sulit karena Fortuna Sittard kan tim promosi dan juga serius di era divisi kan, tapi setidaknya akan ada beberapa pemain lainnya yang gabung gitu kan ya. Semoga saja ini juga bukan menjadi batu terjal bagi John Herman, karena ketika yang tidak kuat, ketika FIFA Series dan FIFA Matchday hanya datang setengah, itu juga bisa jadi masalah. Karena ya ini bukan full squad gua tuh itu harus ada J.I. harus ada Kevin Verdon, tapi mereka nggak bisa dipanggil, artinya kan harus meracik lagi. Nah, mungkin ya untuk mengantisipasi hal tersebut ya ini eksperimen awal di AFF ini Iya. kayaknya ya ibaratnya apapun hasilnya ya John Herman ini ternyata sudah ada kerangka squad mereka ini, tinggal nanti disempurnain lagi di latihan-latihan ibaratnya kan. Iya, menurut gue sih timnas sudah bagus, men. Udah, Cuma lini belakang aja, lini belakang. Jadi gue juga nggak bisa nyalahin Rido. Kenapa dia selalu diserang? Ya dia keteteran sendirian, anjir. Main sendirian, selalu yang disalahkan dia. Padahal kenapa Jordi Amat tidak terlalu disalahkan? Ya pikiran orang-orang Jordi Amat itu jadi gelandang. Tidak, dia itu CB. Dan juga diinstruksikan untuk jadi back gitu kan. Betul. Ya bahkan gue tuh kecewa bukan karena bermain jelek ya, justru gue kecewa karena masih pengen nonton permainan timnas gitu kan. Karena secara permainan udah bagus, tetapi ya lagi dan lagi di compare persiapan John Herman dengan skuad timnas sekarang sama di compare negara-negara lain yang udah bener-bener udah siap banget menjalani AFF ini gitu kan. Mungkin yang John Herman juga ingin fokusnya ke FIFA ASEAN Cup yang diakui kan, betul. pastinya ya. Karena itu juga tahun pertama FIFA ASEAN Cup, dan sepertinya AFF format lama itu rumornya akan ditiadakan dan sudah dipastikan satu saja, FIFA ASEAN Cup gitu kan. Nah, mungkin ini sejarah baru bagi timnas Indonesia ya. Ya mungkin untuk AFF, Hyundai, Suzuki ini ya kita nggak ada rezeki lah, tidak ditakdirkan untuk menang AFF gitu kan. Ya, semoga saja ini kan resmi under FIFA. Ya semoga saja kita farming tropinya di AFF yang resmi ini ya. Ini tahun pertama lah, harusnya kita yang dapat ya. Kalau misalkan diserang 31 tahun nggak pernah juara AFF, ya kita mah yang resmi saja. Ilegal sorry ya gitu. Sesuai sama pesaingnya Justin Hubner ya ibaratnya ya kalian jago di turnamen yang gak resmi, sampai jumpa di turnamen resmi lainnya, bye kayak gitu kan ya. Otomatis ini sepertinya sinyal mungkin kalau untuk AFF yang resmi ya Justin Hubner bisa membela, semoga saja sinyalnya seperti itu. Betul. Dan lucunya itu gini, yang masih membawa topik masalah diaspora pulang ya. Ya udah, nanti pulangin aja semua diaspora katanya gitu. Ya kalau diasporanya keluar mungkin kita lebih bubuk dari ini ya. Karena kalau diaspora kemarin diasporanya seperti Tomaye, Eliano, Ivar, kemudian yang lainnya masih di Belanda yang nggak bisa memperkuat timnas di AFF kemarin, pikirannya nggak ke situ kan. Itu kan aneh. Kadang-kadang pun itu nggak objektif ya. Nggak objektifnya gini, ketika melawan Kamboja, wah kok bisa ya Tomaye ini faktor main di 3-1 bisa main 90 menit kalah tai. ketika kalah Jadi balasan ini khusus untuk Arul ya. Ketika bahas Tomaye, iya Tomaye itu bagus, tapi sebelum dia pulang dia itu di sini. Tapi ketika udah bermain di Liga 1 dia itu di sini. Tai anjing. Ini ibaratnya kita sama kayak panitia pelaksana Piala Presiden yang tidak menduga semifinal isinya klub Indonesia semua. Ya kalian meremehkan liga kita anjir, sedangkan kualitas liga kita ya udah maju kalau dibandingin dari periode sebelumnya gitu. Betul. Iya, kegagalan timnas itu tadi karena pemain harus membangun chemistry lagi. Mereka harus bermain di posisi-posisi baru mereka gitu kan. Untuk masalah yang tidak setuju Eliano dipanggil lagi. Kan gue sudah bilang dari kemarin Eliano itu cocok dan jadi winger kanan kan,
udah kelihatan dari FIFA series ketika dia menggantikan Sananta jadi supportnya Ole. Iya. Kan enggak lanjut mati, bola selalu mati di Eliano. Artinya kan harusnya jangan taruh Eliano di situ dong. Jangan maksa juga gitu. Padahal kan harus maksa. Kalau misalnya pertanyaannya yang ganti Eliano siapa? Ya ada Beckham anjir yang bisa main di situ gitu. Itu dia, karena gini loh, poin penting dari gue itu ketika Beckham dan Doni dimainkan bersama, Sen. Itu Sen Patinama main lebih baik ketika ada Doni. Ivar Jenner main lebih baik ketika di kanan ada Beckham, karena tektokan dua kombinasi ini itu bagus banget. Karena di pertandingan melawan Kamboja itu aliran bola pendek itu udah ngalir banget loh. Pertahanan Kamboja itu di babak pertama itu udah kelelahan. Nah, ini kenapa nggak diterapin sama John Herman ya, meskipun kita nggak tahu ya faktor-faktor apa, karena ya pelatih lebih tahu lah, karena resiko yang ditanggung ya dia sendiri gitu kan. Menurut gue sih karena ada faktor jadwal yang terlalu padat, cedera juga. Mungkin John Herman itu fokusnya nanti untuk FIFA ASEAN Cup. Karena sangat disayangkan, jujur ya sebagai orang yang nontonin Persib dan juga ngefans Persib, gue sih ada hal positifnya kan. Kenapa timnas pulang lebih dulu? Karena langsung Ya, tes ya. biar kalau misalkan timnas sampai final, tanggal 25 finalnya, tanggal 31 lawan Manila Tiger. Iya. Gitu kan. Dari hadiah gedean lawan Manila Tiger yang satu match anjir. Dan juga kalau misalkan Persib kalah, Persib kemungkinan besar gagal di ACL tuh. Betul. Harus menang lawan Manila Tiger, itu harus menang karena itu playoff ACL Iya, tuh. betul. Gitu kan. Ya lebih penting itulah. Ya, Gitu mungkin alasan kenapa Beckham gak ini juga mungkin ada dililan dengan Persib takut cedera apa segala macam, mungkin ya. Ada yang ngomong gitu, tapi dengan pembelian Persib tidak masuk akal juga. Persib sampai sekarang, ya Persib kemarin Persib sampai final walaupun kalah. Persib belum selesai loh datangin pemain Kroasia, dan ada Pak Adit sudah ngomong akan ada 2 lagi yang datang karena antisipasi pemain-pemainnya yang dipanggil timnas nih lawan Persija week kedua itu bentrok sama FIFA Matchday. Iya. Ya, artinya pemain seperti Beckham, Eliano, Tom Haya itu ke timnas nggak akan memperkuat Persib ketika melawan Persija. Begitu juga Persija, Rizky Ridho, Donitri akan ke, kalau untuk Nadio mungkin akan stay Persija karena Martin Paes dan juga Emil kemungkinan pulang. Satunya Dan dari AFF ini menurut gua kan udah bilang udah Cahya, bagusan Cahya aja. bagus ya banget asli ya. Itu ketika ini miskomunikasi itu bukan salah Cahya, bukan salah Rido ya, karena memang ini ya terjadi ketika pertandingan gitu kan, di momen yang sangat cepat banget terjadinya. Iya. Tapi kita lihat save Cahya ketika melawan Singapura. Singapura kan banyak sekali shot on targetnya kan, dan di save sama Cahya juga gitu kan. Itu yang kita harapkan dari Nadio sebelumnya, karena Nadio itu bermain seperti itu ketika di Borneo, kok di timnasnya kayak gini Ya karena sekarang Gitu mainnya kan. di Persija dan karena sekarang kan sebagai buat Persija. enggak, tapi kan belum tesnya juga itu kan. Tapi apa faktor itunya udah ngerasa Iya, ya, udah mempengaruhi aura ya. klubnya gitu kan. Betul. Hebat karena klubnya masih Borneo aja. Iya. Menurut gua kan, dan juga banyak pandit yang ngomong Cahya itu pasti akan jadi suksesornya Emil sama Pak Martin Paes Iya. karena dari umur gitu Masih- kan. Ya kita nggak tahu kita akan mendapatkan naturalisasi kiper lagi, walaupun ada Sirius Margono juga yang sama muda. Cahya juga kan masih 20 tahun. Dia masih muda gitu, masih memiliki chance untuk menjadi pelapisnya, ya jadi suksesornya Emil sama Martin Paes kan. Apalagi dari usia mudanya sudah disuruh latihan bareng. Emil kan latihannya sama Cahya. Emil Martin Paes kan. Oh iya. Kan ada cuplikan-cuplikan di Instagramnya timnas kan, kita tahu kedekatan. Jadi Cahya itu katanya pemain muda yang pengen belajar, nanya ke seniornya di timnas. Nambah ilmu apa Betul. segala macam. Karena memang minusnya saya kan satu di tinggi badan ya. Iya, Tidak seperti Nadeo yang ya tingginya nggak terlalu beda lah. Tapi ya kelebihan Cahya itu tinggi badannya kurang, tapi badannya gede gitu. Dan juga refleks dan juga decision. Kalau misalkan dia kurus, dia kayak Hernando menurut gue. Betul. Nah ini kita bandingin Hernando ya. Mungkin Cahya ini orang yang tepat di waktu yang tepat, nggak kayak Hernando mungkin ya. Betul. Karena masuknya Cahya ini ya ketika kita butuh kiper lokal yang ketika turnamennya ini tidak bisa dibela Martin Paes dan juga Kang Emil gitu kan. Ada sosok Cahya Supriyadi. Iya, dan John Herman juga merasakan vibe yang sama ketika mereka dia mendapatkan anjir kiper lokal saja, kiper 1 dan 2-nya bingung nih karena Nadeo sama Cahya. Nadeo dengan label kiper terbaik Liga 1 musim kemarin dan penampilannya bagus banget. Nadeo kan selalu ditonton kan. Nadeo itu Persija dan juga Borneo itu selalu ditonton oleh oleh John Herman sama Bali. 3 klub ini John Herman selalu nonton. Benar, karena kalau untuk Nadio sendiri ya dia udah cadangan di timnas DRS gitu kan. Otomatis kan ini punya something nih ya. Representasi kiper terbaik pemain lokal kita. Tadinya kita juga heran kok Cahya yang dipanggil bukan Hernando. Hernando kan langsung hilang namanya kan. Iya. Patrick Kluivert juga Iya, gitu kan. ketika masuknya Martin. Oh ini ada kiper baru nih Cahya gitu kan, dan gua ikuti di Liga 1 musim kemarin karena dia baru main di Liga 1 juga bersama PSIM.
ya dialah pemain akademi Persija yang menggagalkan Persija juara. Nge-save tendangan penalti ya. Sama juga tapi kalau lawan Persib Cahaya itu cuma bisa dibobol satu pemain Persib. Iya. Sama Patricio Matricardi. Putaran pertama lawan PSIM Persib menang 1-0, putaran kedua juga menang 1-0 dan golnya itu cuma sama Patricio Matricardi. Shot on target yang lain dari pemain-pemain Persib yang lain di save sama Cahaya, dan dari situ gua ini pemain bagus nih, bagus banget kiper, dan gua terus ikuti. Kemudian lawan Persija, anjing, lawan Persija juga bagus gitu kan. Dia keteteran kalau PSIM kalah telak, itu backnya ngaco. PSIM adalah klub yang paling mendapatkan pelanggaran terbanyak di Liga 1 musim kemarin. Berarti kan Awal chaos ya? kalau nggak salah 21 Ya karena kayak 21 pelanggaran dalam satu match. Keras banget mainnya. Bahkan backnya lawan Persija imbang itu backnya PSIM kartu merah. Ya penalti tadi gitu kan. Diganti backnya kartu kuning lagi. Sampai 2 penalti dalam satu match gitu kan. Dan dari situ kualitasnya ini bagus banget. Kan gue selalu nggak menilai pemain dari satu match. Gue lihat match yang lainnya ketika melawan Borneo, ya gue lihat yang title race aja kan, lawan Persebaya, lawan Bayangkara, lawan Persija, bagus. Cahaya itu bagus banget. Berarti kalau untuk sekarang Cahaya ada di klub apa? PSIM, dan kabarnya kan akan ke Persib. Jadi di bursa transfer kemarin rumornya itu kiper nomor 1 di Liga Indonesia akan dirumorkan dekat dengan Persib dan juga Persija. Nah, gua harap sih Persib itu dapatnya Cahaya jangan Nadeo, dan terbukti Nadeonya ke Persija. Tapi Cahaya tanda tangan kontrak kan sama PSIM-nya, dan pelatih PSIM-nya kan press conference langsung, tidak, Cahaya akan tetap kita pertahankan, bagaimana caranya. Kalau untuk PSIM nanti ada di Liga 1 ya? Liga 1. Kalau menurut gue mah bagus, PSIM itu tim debutan yang bisa ya masih bisa bertahan lah. Ibaratnya kiper yang hebat itu pasti lahir dari tim maupun bawah gitu kan ya. Semoga ini menjadi berkah untuk Cahaya sendiri, karena ya menjadi pilihan utama di PSIM gitu kan, sehingga ya kekuatan atau potensi goalkeepernya tetap terjaga sih. Iya, tapi menurut gue sih kalau bisa masuk Persib atau Borneo, karena Borneo lagi butuh kiper. Kalau Borneo karena harus ke Asia. Karena untuk 3 tahun ke depan Cahaya itu dipersiapkan untuk AFF. Kayak aku tir SB ya, ada Pae sama Kang Emil, ya pasti Cahaya untuk AFF kan. Menurut gue ya harus kalau nggak Persib ke Borneo, karena Borneo juga butuh kiper lagi. Dia tinggalin Nadeo. Persib juga sama, kipernya Persib banyak 2, itu juga udah Teja yang udah tua sama Fitra yang masih terlalu muda gitu kan. Artinya Cahaya itu ke Persib karena untuk menambah, kalau misalkan Persib, jangan ke Persib, Teja aja clean sheet gara-gara backnya bagus. Di Asia Persib itu serangan nggak main kayak di Liga 1, nggak main bertahan. Persib itu saling serang, jual beli serangan, dan pada saat itu kan nggak pakai udah Teja, makanya ada Bersibek kan, gitu ya, ada Bersibek proven karena dia kiper asing anjir. Gitu kan, artinya Cahaya itu bisa dicoba menurut gua. Dan dari penampilannya di melawan Timor Leste, melawan Singapura kemarin, Cahaya itu harus diberi menit bermain yang banyak dan juga diberi pengalaman bermain dengan tim-tim Asia, karena kalau misalnya tim Thailand, tim Vietnam, itu kebanyakan lokalnya. Meskipun nanti akan bentrok jadwal juga ya. Kalau misalnya Cahaya main ke Persib terus Indonesia tampil, Persib juga tampil, itu juga kan ya agak bingung juga kan kalau ketika banyak pemain di Persib. Liga kabarnya nanti kan bentrok lagi ke ASEAN Cup kan. Nah, Liga 1 itu diliburkan. Untuk karena FIFA jadwal. Ya, itulah ketika turnamen under FIFA ya. Iya. Nah, dan karena itu juga alasannya AFF yang lama itu pengen dihilangkan. Karena si FIFA ASEAN Cup-nya pengen dipindah, jangan bentrok sama liga. Secara schedule. Iya, tapi kita tahu federasi dalam ASEAN yang nggak mau, ya tetap maksa. Gampang, Indonesia keluar aja dari AFF itu udah selesai. Ibaratnya kan ya, karena nggak ada engagement lagi. Betul. Tapi nggak bisa menurut gua. Pasti PSSI juga kasih uang gede. Pasti. Timnas Indonesia di ASEAN itu kayak Persib di Indonesia. Betul, karena di AFF sebelumnya ketika Vietnam jadi juara, itu kan waktu itu kalau nggak salah Indonesia main pakai timnas muda kan. Yang terus ada narasi bahwa udahlah kita zaman XTY. Iya, zaman XTY yang udahlah kita nggak usah ikut AFF, kita ini aja gabung ke AFF-nya di kayak Bahrain, Oman, Asia Tengah gitu, Timur Tengah. Osean ya. Kalau nggak salah Oseania kan. Oseania yang waktu itu kan. Dan saat itu juga kalau mau Piala Dunia masih Oseania.
waktu itu kan Madam Pang pada ketar-ketir Indonesia jangan keluar sama AFF ya. AFF nanti nggak ada yang nonton aja sebenarnya kan. Indonesia di ASEAN itu kayak Persib di Kayak Indonesia, di ASEAN Persib di ASEAN, Persib dipaksa ikut Shopee Cup sama Iya. CEO-nya langsung. Indonesia juga sama, waduh Indonesia keluar siapa yang nonton? Siapa yang nonton? Sponsor siapa yang datang? Nggak ada yang masuk. Setidaknya Le Mineral itu jadi jaminan Jadi masuk. jaminan benar. Ini sangat menarik karena lagi-lagi ya mungkin kita berdua mendefend John Herman ya dengan segala Kalau masalah. kita sih tidak mendefend ya. Oh. Kalau kita mah kan terbiasa nonton ngikutin satu klub. Jadi kita tahu proses. Sabar ini masih Sabar. proses gitu. Kalau ekspektasinya samain STY ngeraih semua yang dia raih bersama timnas berapa tahun. Nah itu banyak Gitu saya yang kayak gini. Lu ada narasi ya. Sebenarnya buat kalian yang kangen STY, ingat STY tahun pertama sampai tahun keempat itu dibantai terus Ya, bahkan sama Vietnam. Nonton gitu kan. Persija. Kangen STY. Ya John Herman baru bergabung Februari anjir. Sekarang baru bulan 8, baru setengah tahun di sini. Betul. Ya makanya ini lagi meraja itulah perbedaannya. Negara lain udah persiapan 2 tahun buat AFF. John Herman fokusnya terbelah 2. Ini antara skuad DS sama Yang skuad paling sekarang. bagusnya itu negara yang lain itu adalah squad yang mereka pakai ketika kita masih STY. Iya betul. Bagusnya ketika negara yang lain itu harus potong generasi dan harus regenerasi, kita yang mateng. Itu Iya. kan bagusnya kan. Itu momennya ya makanya mungkin kalau untuk John Herman ya udah prioritasin AFC dan juga AFF yang resmi nanti gitu kan. Tapi dan respect juga untuk John Herman karena masih menyambut kritik dari supporter di lapangan langsung kan, walaupun diomongin kasar makrok shut up. Karena Marklo kan ngelihat Senpati nama emosi kan digampar sama Ivar atau sama Marklo kan. Bukan sama Jen Raven. Iya, sama Jen Raven kan. Kemudian juga siapa? John Herman sudah melemar karena kelihatan merah kan mukanya. Marklo kan digini-gini, shut up Marklo. Marklo kayak you shut up ya anjing. Sampai Tom Haye juga marah apa segala macam marah. Yang keren itu sikapnya Raven ya. Ya ibaratnya dia junior gitu kan, tetapi berani kalau nggak ditampol itu takutnya mengeluarkan denda lagi. Iya, Disanksi bukan lagi. cuma denda saya dapat ya, kritikan keras dari supporter kan. Ini menyelamatkan karir dari Sen juga karena kita masih pengen lihat Sen. Lu habis kena sanksi ya, ya udah. Lu sanksi baru dicabut gitu kan, baru beres. Jangan memperpanjang. Bener, ini juga ya semoga saya sih nanti dari sini juga kita ternyata masih butuh sosok-sosok seperti ini ya. Siapa striker yang belum Luke Fikri masih belum dimainkan juga kan. Ya, kita juga ternyata masih butuh lah sosok-sosok itu kan. Iya betul, karena memang harusnya kan Ragnar yang ada di posisi ternyata Ragnar tidak. Ragnar cocok main kalau sama Ole karena sama-sama tipe pemain nomor 9 gitu, tidak striker murni. Ini saya yang lucu itu ya di AFF banyak yang komentator yang mengatakan ini gimana ya nasib kita tanpa Tom Haye. Lu nggak tahu adanya Tom Haye itu ya apa ya, ini cuma buat AFF gitu kan, karena ketika tanpa Tom Haye pun timnas kita ya gacor karena umpan-umpan pendek itu kan. Ya STY menang sejauh itu apa karena bukan Tom Haye gitu kan, bukan karena Ivar Jenner gitu kan. Ya, mereka juga gitu. Ya ibaratnya apa ya, kalau menurut gue pribadi peran Tom Haye itu bagus, tetapi bahkan tanpa Tom Haye pun ya gue masih yakin di tangan John Herman permainan kita masih bisa. Ya ketika awal-awal FIFA Series itu kan enggak ada Tom Haye kan. Betul. Yang waktu kita ngelawan apa? Iya FIFA Series, FIFA Matchday itu kan Tom Haye kita kan. Nevis sama Bulgaria itu ya. Nah itu tanpa Tom Haye pun permainannya kan umpan-umpan pendek. Iya. Dan itu work gitu kan. Lawan Kamboja juga umpan-umpan pendek dan Tom Haye bisa. Tom Haye itu jadi variasi lain. Iya, nah Itu untuk timnas kita gitu Nah, kan. betul Sen. Seharusnya waktu kita ngebahas pertandingan Kamboja, Tom Haye itu senjata baru, ada duet Michel Baker. Jangan jadi senjata utama, ini menjadi variasi saja gitu kan. Iya, itu di AFF. Tom Haye tarik siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk di grade A, Tom Haye itu jadi variasi gitu kan. variasi. Karena kita tahu nanti di grade A mah Kelvin Verdong bisa main di gelandang. Jai Pelupesi. Iya ada Joy juga. Ada Kalau Joy kan gantiin Marklo kan, dia jadi anchor kan gitu. Tetapi kan create change bisa ya. Iya gitu kan. Kalau Tom Haye itu kita ngerti jadi variasi serangan gitu kan. Ya itu juga memperkaya strateginya John Herman itu sendiri karena waduh nggak bisa main umpan pendek nih. Masukin super subnya tuh main gitu kan. Betul, ada Michel Baker juga ya. Mungkin ini juga apa ya Michel Baker meskipun tampil apik ya, dia masih muda ya. Ini kita masih belum ada di levelnya Ole lah gitu kan ibaratnya kan. Tapi ya lagi-lagi ini
kedalaman squad yang belum terjadi karena memang jadwalnya bentrok. Ini sekali lagi bukan under FIFA. Iya, yang kembali lagi ke Michael Becker juga itu variasi gitu kan. Kalau kita main false nine bisa, kita punya Ole, punya Ragnar, punya Iya. Beckham gitu kan. Kita harus pakai pemain murni nomor 9, striker murni. Ya kita punya Michael Becker Iya, gitu kan. Buktinya biar nggak mati gitu kan. Melawan Bulgaria kita mati karena kita tidak punya striker, karena John Herman tidak bisa mengganti opsi strategi, karena pada saat itu strikernya kita cuma Oleh kan dipaksakan main 90 menit sampai mukanya merah. Iya. Karena nggak ada gantinya gitu. Waktu itu masih ada penggantinya Lord Sananta. Iya, enggak Sananta kan main. Oh enggak, iya benar. Masih ada Ganti Sananta. So kalau kalian pengen ganti Sananta, lebih parah gitu kan. Lebih kacau lagi karena kalau Sananta kontrol bola aja susah. Iya, seenggaknya ya dari skuad ini bisa dibilang skuad baru juga, baru terbentuk karena pemain-pemain ini baru bertemu juga dan harus membangun chemistry juga gitu kan. Ya ini juga untuk memperkaya kedepannya kedalaman skuad kita, memperkaya variasi permainan strategi yang digunakan John Herman. Ya buktinya dia bisa bermain 4-3-3, 3-4-3 walaupun memang pemain-pemainnya itu tidak cocok untuk bermain dengan 3 back gitu. Betul. Ya, tetap ya ada poin plus poin minus juga ya. Terlalu dini lah kalau kita untuk mengkritisi habis-habisan Ini John Herman. baru 6 bulan di sini Betul. gitu kan. Karena memang ekspektasinya udah beda sih Dan. Ya kita lagi-lagi karena Jumawa kita cuma melihat progres timnas Indonesia, tidak melihat progres Singapura, tidak lihat Iya, progres terus kita itu panas gara-gara selebrasi pemain Vietnam yang gini. Iya. Kita itu panas karena Iya, itu. bener karena itu juga ya, meskipun langsung direspon sama Justin Hubner karena mungkin ya nantilah kita jumpa lagi di AFF yang resmi FIFA gitu kan. Betul. Bener, keren banget. So ada yang mau dibahas lagi kan? Dan? Kita sudah sampai di sini ya, karena topik timnas ini tentu kalau timnas kala itu selalu rame dan orang yang muncul selalu di kalender FIFA muncul lagi yaitu Bung Toel. Nah, Dia sudah ribut lagi. Bung Toel juga tadi. tidak pilih panggung ya. Dia kan yang ngomong ini gara-gara main di Liga 1 Tomai bisa main 90 menit kemudian dikritik kan tolol Gak anjing. objektif aja. Iya. Menang beda kalah beda. Ya, malah kritikin dia temperamental, dia yang orang itu aneh ya. Ini kocak, mungkin itu saja yang kita bahas tentang evaluasi timnas yang gagal di AFF. Tapi kita juga masih ada harapan di AFF yang resmi under FIFA. So, buat teman-teman yang punya opini dan juga pendapat tentang apa yang sudah kita bahas, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.